teman-teman, selamat datang di channel Denka Project. Di channel ini kita akan bahas seputar dunia perkantoran. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan terus hidupin loncengnya untuk bisa lihat update video dari kita. Untuk video ini kita akan bahas tentang Microsoft Word dari pemula hingga mahir. Selamat datang di episode 1. Oke teman-teman, di sini kita sudah buka Microsoft Word. Untuk teman-teman yang baru tahu, Microsoft Word ini banyak ya teman-teman kegunaannya. Di antaranya yaitu untuk pembuatan laporan, kemudian pembuatan surat, dan beberapa bisa digunakan untuk pengeditan ringan seperti pengeditan CV, pembuatan banner, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman sudah buka Microsoft Word, maka teman-teman akan ketemu tampilan ini, yang mana ini merupakan tampilan awal teman-teman buka Microsoft Word. Untuk Microsoft Word yang saya buka merupakan Microsoft Word 2021, yang mana sebenarnya Microsoft Word 2021 dan lainnya pada dasarnya sama, cuma ada beberapa fitur tambahan saja. Terutama 2021, 2019, 2016 itu masih sama ya teman-teman. Jadi kita cuma untuk menyesuaikannya saja. Di tampilan 2021 begini tampilannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di Microsoft Word ini teman-teman juga bisa langsung buka dokumen. Bisa diklik open, kemudian bisa dicari dokumennya, bisa di disk PC atau di folder lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa buka file baru, yang mana teman-teman bisa klik new, kemudian teman-teman bisa klik blank dokumen. Nah, kita balik lagi, kita bisa klik file, bisa kita klik home, kemudian di sini teman-teman juga bisa menggunakan template. Template yang pertama bisa kita gunakan yaitu template report, kemudian template surat, kemudian template resume bisa seperti CV dan lainnya. Di sini juga ada bisa pilih more template. Lalu teman-teman bisa milih mau pakai template yang mana. Kalau untuk teman-teman pembuatan surat dan lain-lain pasti menggunakan blank dokumen ya teman-teman untuk dokumen awal. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung ke pembahasannya. Di sini kita sudah masuk ke new dokumen. Kita sudah ke dokumen baru. Ini tampilan di dokumen baru teman-teman. Kita langsung ke menu home. Di sini ada beberapa menu. Home, insert, draw, design, layout, reference, my links, review, view, dan help ya. Di sini semua menu itu ada kegunaan teman-teman. Kita sekarang akan bahas ke menu home. Menu home ini adalah menu dasar penulisan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menulis dokumen. Ini menu dasarnya di home. Sini kita akan coba Microsoft Word-nya. Saya akan ketik nama saya, hobi, dan alamat ya teman-teman, biar agak panjang. Oke teman-teman, saya sudah selesai ngetik. Di sini kita bisa langsung coba menu home ini. Di sini kita akan blok dulu. Seluruhnya kita blok agar perubahannya teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita bisa langsung ke menu ini. Ini adalah font teman-teman ya, menu font. Di menu font ini teman-teman bisa klik panah ke bawah ini. Di sini ada banyak teman-teman.
font yang teman-teman bisa gunakan. Sini kita akan coba gunakan Times New Roman. Kemudian teman-teman juga bisa ukuran fontnya ini bisa diubah. Jadi kalau saya akan gunakan 12, masih jelas ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu bold, italic, dan underline. Teman-teman bisa menggunakan bold ini untuk menebalkan tulisan. Sudah dilihat ya, sudah tebal. Kemudian bisa juga teman-teman ke italic. Italic ini bisa memiringkan tulisan. Biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat pada laporan dan lain-lain yang berbau tulisan Latin ya. Teman-teman juga bisa ke underline. Underline ini untuk menggarisbawahi ya tulisan. Di samping ini juga ada X2 di bawah dan X2 di atas. Teman-teman pernah lihat yang untuk pangkat seperti kita coba ya, seperti 5/2. Kita coba 5/2. Duanya ini bisa kita blok teman-teman. Kemudian kita klik X2 ini. Jadi gitu ya teman-teman, bisa digunakan untuk perpangkatan. Kemudian yang X2 ini untuk apa sih? Biasanya untuk di rumus-rumus kimia teman-teman, seperti H2O2. Kita coba ya, H2O2. Kita bisa lakukan seperti hal serupa, kita blok. Kemudian kita klik yang tadi. Yang 2 di sini juga kita klik yang tadi. Oke teman-teman, kita bisa gunakan itu untuk perpangkatan dan juga penulisan rumus kimia. Di sini juga teman-teman bisa ngelihat tulisan A besar ini yang ada warnanya ya. Di sini teman-teman bisa merubah jenis tulisannya. Bisa ada yang bayangan, bisa polos saja seperti tulisan tadi. Kemudian teman-teman bisa ubah yang lain. Bayangannya seperti apa, kemudian warna outline-nya seperti apa, warna tulisan. Ini jenisnya ya, teman-teman bisa pilih yang ini. Untuk surat menyurat ya tidak ada sih teman-teman, kita tetap pakai yang ini ya. Kemudian sampingnya apa sih? Sampingnya ini adalah teman-teman bisa memberikan background di sekitar tulisan, warna ya, warna background di sekitar tulisan. Jadi teman-teman bisa coba ubah ke hijau gitu ya. Kita ubah. Nah, dia ada warna hijau kan ya teman-teman. Kalau yang ini apa sih? Ini sama teman-teman, tapi ini bukan background, tapi ini merubah warna pada tulisan. Berubah warna pada tulisan, kita coba. Kita blok lagi, kemudian kita klik tanda panah ke bawah. Kita bisa ganti tulisan menjadi warna merah. Ini warna merah ya. Biar jelas kita ubah ini warna menjadi no color. Nah, warna merah ya teman-teman. Kita balikin lagi ke warna hitam, karena tulisan surat tuh rata-rata warna hitam ya teman-teman, jarang warna-warna lain. Kemudian kita juga di sini ada tanda panah ke bawah. Kita bisa lihat ini sebenarnya sama teman-teman, ini menu lengkapnya dari penulisan atau format-format penulisan yang tadi, seperti font, kemudian ada size font itu, kemudian kita bisa pakai italic, bold, bold italic, kemudian ada underline tadi bisa kita gunakan. Kemudian di sini kita ada rata kiri, tengah, kanan, dan rata kiri kanan ya teman-teman. Di sini kita aktif rata kirinya, berarti kita sekarang menggunakan rata kiri. Kita juga bisa menggunakan rata tengah. Biasa rata tengah digunakan untuk judul-judul ya teman-teman, judul-judul. Contoh ini kita kembalikan ke rata kiri, kita di sini kita klik enter lagi 2 untuk kita buat rata tengah, yaitu biodata. Oke ya teman-teman, rata tengah bisa digunakan untuk pembuatan judul pada file ya. Tapi yang lain juga bisa digunakan sebetulnya untuk keterangan gambar, baik itu keterangan tabel juga bisa, tapi rata-rata menggunakan rata kiri. Kalau gambar kita bisa menggunakan rata tengah ya, tapi rata tengah kita bisa gunakan hal lain juga. Ini contohnya, kita aktif rata tengahnya. Kalau rata kanan gimana sih? Gini, kita contohin rata kanan.
ini rata kanan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi yang kanan itu rata. Kalau rata kiri itu yang kiri yang rata, teman-teman. Kalau rata kiri kanan, yang ujung ini apa sih? Rata kiri kanan ini bisa kita gunakan di tulisan yang berbentuk paragraf, teman-teman. Di tulisan berbentuk paragraf, kalau di tulisan yang tidak berbentuk paragraf tidak terlihat ya bedanya, teman-teman. Kalau di tulisan berbentuk paragraf itu bisa kita contoh beberapa ya. Oke teman-teman, sudah selesai ngetiknya. Di sini kita coba kita blok. Ini masih rata kiri teman-teman. Kita bisa gunakan rata kiri kanan. Nah, ini teman-teman bedanya. Di rata kiri kanan kita akan fokus ke bagian kiri dan kanan. Ini rata ya teman-teman. Kalau yang ini tidak usah dibahas karena ini tidak sampai ujungnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan rata kiri kanan untuk merapikan paragraf teman-teman. Yang berbentuk tulisan berbentuk paragraf gitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita bisa, nah di sini ada color lagi teman-teman. Di color ini kita bisa gunakan untuk seluruh background teman-teman, secara keseluruhan, bukan cuman di bagian tulisan saja. Apa bedanya sama yang ini tadi? Ya, yang ini hanya pada tulisan saja teman-teman, hanya pada tulisan saja. Jadi yang tidak diberi ya tidak ada teman-teman, tidak ada tulisan maka tidak ada ya. Nah, tidak sampai ujung ya teman-teman, tidak sampai ujung sini. Kalau ini kita bisa sampai ujungnya teman-teman. Nah, sampai ujungnya full. Oke teman-teman. Di sini teman-teman juga ada simbol lain. Ini untuk penomoran teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan penomoran atau angka. Untuk apa sih? Seperti ini teman-teman. Contoh. Sini kita bisa gunakan ya, ini menggunakan simbol. Simbol tadi juga bisa diganti teman-teman. Bisa diganti checklist, bisa diganti kotak dan lainnya ya. Juga kita bisa pakai yang ini teman-teman. Huruf. Nah, A, B, C ini. Kita juga bisa pakai angka, kita juga bisa pakai Romawi kecil, huruf juga bisa huruf kecil, huruf besar ya teman-teman. Itu teman-teman. Nah, ini juga sama sebetulnya teman-teman, untuk menandakan ini. Jadi kalau untuk ini biasanya digunakan untuk yang ada bab dan subbab ya teman-teman. Untuk pembuatan skripsi, laporan, terus summary yang lainnya yang menggunakan subbab-subbab teman-teman. Ini bisa kita gunakan. Oke teman-teman, di sini teman-teman juga bisa menambahkan ini. Ini adalah untuk memberikan yang namanya tabel, teman-teman. Ada ya tabelnya? Oke, ini untuk memberikan tabel. Untuk tabel lengkapnya kita akan bahas di insert.
Insert ini merupakan menu yang gak kalah penting teman-teman dari home. Di sini kita bisa lihat, bisa menambahkan tabel, kita juga bisa menambahkan gambar, dan juga kita bisa menambahkan simbol teman-teman. Penasaran? Kita akan lanjut video di episode selanjutnya. Bergerak sedikit, mahir kemudian. Bye-bye teman-teman, see you.